Salam sehat, salam berpikir kritis buat semua penonton dimanapun kalian berada. Menarik sekali kalau kita dengar seperti pernyataan Prabowo yang viral. Kalau dia menjelaskan bahwa ilmu yang dia pelajari selama ini adalah itu soal perang. Teman-teman bisa saksikan video yang viral berikut ini. Urusan saya adalah perang. Ilmu yang saya dalami, ilmu yang saya pelajari adalah perang. Hampir semua perang adalah memperebutkan sumber daya. Dari video singkat itu, teman-teman bisa bikin pertanyaan terkait dengan apa maksud dari pernyataan itu. Atau yang saya ingin tanyakan itu apa yang kemudian teman-teman pikirkan tentang pernyataan dari seorang presiden yang namanya Prabowo. Nah, kalau Prabowo sendiri itu dia menyampaikan bahwa ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu perang dan segala macam. Ini sangat buruk sekali kalau pernyataan itu disampaikan oleh seorang presiden atau kepala negara. Kenapa sampai seperti begitu? Apalagi ilmu perang yang dia sampaikan kalau kita dengar tadi itu lebih kepada perebutan sumber daya alam dan segala macam. Nah, ini kan memberikan gambaran juga di sisi lain bahwa semua kebijakan-kebijakan dia itu kan identik dengan kebijakan untuk menguras sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat adat, masyarakat pribumi. Nah, misalnya baik itu contoh kalau kita lihat itu di Papua. Lebih spesifik lagi misalnya kita bisa lihat di Papua Selatan di Merauke. Bagaimana Prabowo itu kemudian mengirim 2.000 pasukan hanya untuk mengawal proyek, katanya proyek nasional, tapi sebenarnya itu tidak masuk dalam kategori proyek nasional kalau kita mau membeda dia jauh. Karena itu hanya lebih kepada proyek oligarki. Nah, ini kan sangat berbahaya. Karena di sisi lain, Prabowo mau bilang bahwa ilmu yang dia pelajari itu adalah bagaimana soal perampasan sumber daya alam dan segala macam. Dan ini tidak hanya perampasan sumber daya alam itu kepada orang lain, tapi ini justru perampasan sumber daya alam yang dilakukan terhadap masyarakat atau pemilik masyarakat tanah adat misalnya. Dan tentu ini sangat berbahaya dan ini akan memberikan ancaman serius kepada eksistensi daripada sebuah bangsa yang ada di Papua, mungkin yang ada di Aceh juga, bisa juga di Maluku, bisa juga di Sumatera, ataupun secara keseluruhan, ataupun mungkin di Kalimantan dan segala macam. Nah, ini pernyataan yang akan sangat berbahaya. Karena itu juga kita bisa lihat dengan kebijakan nikel, itu juga bagian dari bagaimana pusat itu kemudian memakai alat kekuasaan mereka, memakai tangan-tangan lain untuk menguras sumber daya alam, dengan bersamaan itu kemudian memiskinkan masyarakat pribumi. Nah, ini sebenarnya ini sangat berbahaya. Ini bagian dari pandangan yang memberikan ekstra ancaman sebenarnya. Di balik dari pernyataan itu sebenarnya memberikan gambaran bahwa adanya niat, adanya menstrea. Apa menstreanya? Kalau kita lihat dari kebijakan dia di Papua, misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, itu adalah bagaimana dia memakai kekuasaan yang ada sebagai kepala negara, sebagai presiden, untuk melakukan sebuah tindakan perampasan atau kejahatan terhadap hak kepemilikan yang sudah ada sebelum adanya yang namanya negara Indonesia. Apalagi misalnya Papua yang dicaplok, dijajah untuk dikuras sumber daya alam. Atau di sisi lain, ini sebenarnya juga bisa di sisi lain Prabowo juga mau bilang bahwa
Hal itu juga yang dilakukan oleh Bung Karno, bahwa demi kekayaan bangsa Papua, kemudian Soekarno itu dengan mobilisasi penduduk dan mobilisasi militer merampas tanah Papua hanya untuk Papua dijadikan daerah jajahan Indonesia. Nah, ini tentu memberikan ancaman yang sangat serius. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, setiap pernyataan kepala negara, mari kita harus lihat dalam perspektif yang kritis. Salam sehat, Tuhan berkati kita semua.